Mbak, aku pingin nanya ke sampean. Kok bisa Nanya apa, Mbak? sampean itu ngambil peluang di bisnis berlian? Padahal kita satu kampung. Terus aku kenal sama ibu sampean itu orang tani. Kok bisa sampean? Nggak nyangka juga, aku salut sama sampean. Kok bisa sesukses ini? Sebetulnya kalau dibilang sukses itu belum ya, masih karena apa namanya, kita masih namanya juga kita orang kecil ya. Jadi kita yang penting itu kita bagaimana bisa naik satu tangga. Nah gitu. Jadi kesuksesan itu kan relatif ya. Jadi relatif dan rasa, Mbak Ut. Jadi yang penting yang kita harus punya itu adalah rasa dulu. Jadi rasa bahwa kita itu kaya dan rasa kita mampu. Nah itu yang terpenting. Jadi masalah untuk materi yang penting rasa kita itu punya itu gampang. Nah seperti itu. Nah terus kalau masalah bisnis sampai tanya ya, ibu saya itu petani, bapak saya petani, kakak saya petani. Dan mungkin sampan juga di lingkungannya juga jarang ya, atau bahkan mungkin tidak ada ya Mbak Udia yang bisnis seperti ini. Nah sebetulnya itu semua itu tidak sesuatu yang sangat luar biasa Mbak Ud ya. Karena apa? Biasa-biasa saja. Karena kita itu orang yang suka membatasi diri. Jadi selalu merasa tidak bisa, dan ada orang yang sedikit saja ada perubahan kita sudah wah kok bisa ya orang itu seperti itu, wah hebat sekali, wah ini sukses. Nah seperti itu. Nah itu akhirnya itu bagus untuk kita belajar ya Mbak Udia. Tetapi tidak seperti apa yang sampan lihat, wah ini Mbak Tuti ini wah luar biasa sekali, terus bisa hidupnya lebih baik ya dari kemarin. Nah belum sukses. Kalau sukses itu waduh terlalu masih belum ya Mbak Udia, masih jauh lah. Tapi untuk keluarga, untuk anak ya ada gitu loh. Jadi ya untuk kita dulu makannya 2 kali, nah sekarang sudah 3 kali. Nah itu loh Mbak Ud. Terus kemarin kita ngasih orang tua, kasarannya apa ya, ngasih orang tua 1 juta atau 2 juta itu kan sudah sangat luar biasa. Dan itu pun kadang-kadang setahun sekali, nah kan gitu Mbak Ud. Nah sekarang kita kapanpun orang tua membutuhkan atau orang tua yang ya butuh kita ada, nah bisa. Nah itu aja lah dulu kan gitu Mbak Ud ya, itu sudah sangat kita bersyukur sekali. Nah terus kalau masalah untuk sampan saya seperti ini, sebetulnya Mbak Ud sangat bisa sekali, sangat-sangat berpotensi. Bahkan ya kalau Mbak Ud mau akan jauh bisa kok lebih dari saya. Karena apa? Dari segi lingkungan ya, segi lingkungan, terus segi pengalamannya Mbak Ud kan jauh gitu loh. Sebelum saya juga kenal sama sampean, saya bantuin masak sampean, ingat nggak Mbak Ud kan gitu ya. Terus saya waktu itu datang ke tempatnya sampean sudah punya segalanya. Saya untuk kasarannya untuk susu anak aja kurang, nah kan seperti itu. Jadi Mbak Ud itu jauh lebih bisa sebetulnya dibanding saya. Nah, jadi yang membuat Mbak Ud itu tidak bisa dan merasa selalu wah saya nggak bisa, saya itu wah nanti gimana, nah ragu-ragu sebetulnya. Nah seperti itu. Jadi keraguan-raguan dan tidak rasa percaya diri sampean dan kurangnya semangat sampean itu sehingga hal yang terkecil aja itu sampean begitu wah dan luar biasa. Nah seperti itu. Jadi menyulitkan. Nah seperti itu. Padahal kalau sampean benar-benar menggali apa yang ada di dalam diri sampean ya, bahkan sampean akan jauh lebih dari segalanya dari saya gitu loh Mbak Ud. Jadi yang penting itu harus rasa percaya diri dan potensi itu terus kita gali. Nah itu. Mudah-mudahan bisa ngikutin Mbak. Itu jadi kita sudah temenan lama ya Mbak ya. Ada 30 tahun ya. Iya kan. Kita ini sudah
bukan 30 tahun Mbak, sekitar ya 20-an lah, kita 21 tahun dari Luhung masih kecil. Iya, dari Luhung masih kecil. Mbak Ut ini luar biasa ya, jadi luar biasanya apa ya, jadi Mbak Ut ini luar biasa sekali ya, jadi bahasa Inggrisnya sangat luar biasa. Nah saya malah nggak ngerti sama sekali. Terus Mbak Ut ini pengusaha yang sudah go internasional ini, sudah apa namanya ke Singapura bisnisnya, ke Hong Kong ya Mbak Ut ya. Jadi sudah setiap tahun dulu apa namanya bisnisnya Mbak? Handicraft. Terus Aku ekspor baju. Handicraft. Iya. Itu tahun berapa itu Mbak Ut? 97. Tahun 97 ya. Sampai Iya. 99 itu masih. Tahun 97 sampai 99. Saya tahun 97 makan aja sulit Mbak Ut. 97 itu kan krisis. Belum, Iya, krisisnya 98. 97. Jadi saya waktu itu sangat susah sekali, makan aja sangat sulit sekali. Jadi waktu itu saya masih jualan apa namanya makanan, jualan nasi, nah seperti itu ya. Sampai tahun akhirnya saya kenal dengan yang membuat saya belajar ini kan network ya. Jadi yang membuat saya bisa seperti ini, saya join di network ya Mbak. Termasuk ketemu Mbak Ut ini kan kita kenalan waktu itu di apa namanya ya. Kalau dulu kenalan sama Sampan itu saya masih di di Kapriasi ya. Jadi ada sebuah apa namanya network Kapriasi ya Mbak Ut ya, direct selling ya. Jadi jualan, kita jual tas, kita mendapatkan untung 30% apa 20%, nah seperti itu. Jadi kita senang sekali ya dulu zamannya dulu Kapriasi, ada Brasini, terus ada Shopee Martin ya. Jadi macam-macam itu pembelajaran awal. Nah begitu tahun 2000 saya ketemu ya multi level marketingnya CNA ya. Jadi itu udah CNA ini yang mengajari saya ya. Jadi menjadi guru saya untuk apa namanya belajar ya. Jadi belajar untuk memimpin. Nah seperti itu akhirnya punya ada perubahan sedikit-sedikit, akhirnya dengan network berjalannya, ya itulah kuliahnya saya Mbak Ut. Jadi di sana belajar. Jadi Mbak Ut, kita mari bersama-sama kita saling belajar, kita tumbuhkan rasa semangat kita, terus gali terus potensi yang ada di dalam diri kita. Jangan tidak merasa tidak percaya diri ya, karena itu kuncinya Mbak Ut. Kalau kadang-kadang down. Iya, Nawarin jadi sekali nggak diterima langsung down. iya, itu biasa, karena kalau sampai nanti tidak melakukan terus, karena apa ya Mbak Ut ya, kalau kita jualan itu kan sebetulnya kita lakukan terus saja gitu loh. Jadi lakukan terus menerus akhirnya menjadi biasa. Nah kalau kita jualan terus diterima gitu juga akhirnya tidak bagus juga untuk Mbak Ut. Karena apa, nanti kalau kita awalnya saja nanti kita mendapatkan sesuatu apa namanya bejo-bejoan jualan, nah itu nanti kita juga akan susah sendiri Mbak Ut, karena begitu terjadi masalah Sampan tidak akan bisa mengatasi itu, karena ini adalah sebuah pengalaman. Jadi harus punya pengalaman dulu. Kalau tidak punya pengalaman kan akhirnya kita juga tidak bisa ahli ya. Jadi karena bisnis itu juga seiring dengan sukses itu juga seiring juga masalahnya itu ada kan gitu Mbak Ut. Tapi kalau kita sudah mahir, nah gitu kan kita bisa mengatasi masalah itu. Nah makanya kan Sampan itu harus nikmati juga apa namanya penolakannya. Jangan dicari terima-terimanya dulu gitu loh Mbak. Nikmati dulu juga penolakan karena di balik penolakan itu pasti ada kata ya. Nah seperti itu. Oke Mbak Ut, kita sharing-sharingnya ya. Kita akan jalan-jalan lagi ya. Kebetulan kali ini kita memang lagi jalan-jalan. Kita akan ke danau. Nah nanti tunggu ya kita ke danau nanti. Semoga nanti teman-teman yang menonton video kali ini ya, video kami kali ini Astuti Jewelry, kita ajak dulu untuk refreshing ya. Jadi kita lihat alam, kita lihat pegunungan, nah kita lihat danau di Gunung Batur ya. Oke teman-teman ya, kita akan lanjutkan perjalanan lagi. Kita akan nanti ketemu di danau ya.
Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Semangat, semangat, semangat.